Kalau kunjungin rumah calon istri bisa nggak di-provide? Kan lu banyak visi juga sih. Ya, visinya. Oke, selamat pagi, siang, atau sore, tergantung yang nonton siapa ya, jam berapa. Oke, jadi kita lagi ada di podcast dari Fine Creative ya, podcast Tanya Lewat Aja. Oke, jadi kita perkenalan diri dulu karena ini podcast pertama kita. Jadi apa ini podcast Tanya Lewat Aja? Jadi kita ada memanggil beberapa narasumber di sini ya, khususnya business owner yang memiliki berbagai macam lini. Nah, jadi tujuannya apa sih podcast ini? Jadi kita pengen melihat nih, membedah bisnis orang, kita pengen lihat secara marketing gitu apa yang bisa kita lihat atau kita bisa pelajari di marketing gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin kalian merasa bisnis kalian baik-baik saja gitu, tapi setelah kita bedah mungkin nanti kalian bakal mikir, oh iya ya sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita perbaiki atau sesuatu yang kita bisa pelajari. Ya, jadi semoga useful buat kalian semua. Jadi stay tune, langsung aja kita mulai podcastnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial ini, Ko Franky ya, dari Sightseeing Tour and Travel gitu. Oke, Ko Franky, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, sehat dong. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kan oke, udah oke. sehat. Ya. Kita mulai dulu, mungkin boleh perkenalkan diri dulu sedikit ke pemirsa di rumah ya. Boleh. Oke, nama gue Franky dari Sightseeing Tour and Travel Indonesia. Lokasi kami ada di Bandung. Jadi kami tuh perusahaan tour and travel, menyediakan berbagai servis untuk perjalanan, kayak misalnya tiket pesawat, voucher hotel, visa, tour, ya macam-macam lah. Pokoknya apapun kebutuhan untuk traveling, mau leisure atau bisnis, kita bisa bantu gitu. Lokasi kami ada di Jalan Ciamplas nomor 28 Bandung. Jadi kalau ada yang mau datang juga bisa langsung ke tempat atau bisa via WhatsApp juga atau IG ya, banyak lah sih portalnya. Oke, mungkin yang pertama apa nih yang Ko Franky anggap paling penting dalam bisnis tour dan travel? Oke, kalau bisnis tour and travel sih ya sesuai pengalaman ya, servis ya. Karena kita kan langsung berhadapan dengan customer. Jadi SDM tuh sangat penting, terutama kalau kita selalu memegang prinsip fast response, juga kasih kualitas servis terbaik dan juga harga juga terbaik lah gitu. Jadi ya tetap SDM-nya lah kuncinya kalau di tour and travel gitu. Oke. SDM ya. Kayak tadi SDM, harga, Sama servisnya. sama servisnya ya. Iya. Itu udah kuat banget ya. Ini Ko Franky ini bisnismen tapi kayak udah ngerti banget marketing nih kayak ini ya. Enggak lah. Jadi ada pilar marketing tuh, ada 4 ya kalau nggak salah, itu yang penting kok. Nah, itu kayak udah masuk semua nih untuk Ko Franky, itu ada physical evidence-nya, Ya. orangnya gitu ya, sama ada kalau di marketing ini namanya marketing mix guys. Jadi ini Ko Franky ini udah mau memberikan customer journey secara keseluruhan di marketing mix-nya, Apa which tadi? is Customer journey. Oh, journey. Ya. Iya. Oke. Jadi di customer journey-nya ini yang paling penting. Jadi kalau Ya. misalnya Ko Franky emang sudah melakukan ini selama ini ya mungkin kalau Ko Franky nih berapa klien udah di-handle? Wah. Ribuan kali ya? Iya udah ada sih kayaknya ribuan. Nah sih. itu mungkin Ya. guys kunci kesuksesannya, karena di sini kalau aku dengar tadi ya Ko Franky bilang ini benar-benar memikirkan customer journey-nya gitu. Nah dari tadi mengulangi berkali-kali secara spesifik servis ya, dimana mementingkan servis dari awal sampai akhir. Nah itu mungkin poin yang dimana Sightseeing ini menjadi ada USP-nya atau unique selling point-nya, di mana customer tuh happy from the start sampai dia purchase gitu ya. Ya, jadi itu mungkin penting banget guys. Jadi kalau Kepuasan customer. Betul ya, Ya, betul, luar satisfaction biasa. ya. Keren banget ini, makanya nih customer-nya ribuan guys, ribuan loh. Amin aja, amin. Lanjut ya, yang kedua pertanyaannya Ko Franky. Boleh. Kenapa sih milih bisnis tour and travel? Oke, kalau pilihannya kenapa tour and travel, sebenarnya gue udah pernah coba beberapa macam bisnis ya. Wah, rugi sering, bangkrut juga pernah gitu. Cuma yang terakhir ya tour travel, kenapa sih? Hobi sih. Tuh, jadi awalnya emang hobi jalan-jalan. Nah, waktu itu kita startnya itu dari bikin private tour Jepang. Nah, dari situ kita start. Tapi ternyata ya along the way kita tambahin produk-produk lain. Jadi ya sekarang nggak cuma Jepang, ada destinasi-destinasi lain gitu. Jadi mungkin karena hobi sih awalnya itu. Berarti sekarang udah produknya udah banyak ya? Ya, udah destinasinya udah banyak lah. Lu mau kemana bisa gua siapkan gitu. Lu mau kemana? Mau ke Greenland boleh nggak kok? Oh, Greenland. Asal ada yang nemenin sih boleh. Jangan sendirian tapinya. Wah, bawa isu pribadi nih guys, bahaya. Iya. Oke, berarti
karena mungkin tadi banyak guncangan ya kok ya. Berarti bisnis itu susah ya kok ya. Susah banget. Susah banget. Ya? Susah banget. Ya sebenarnya sih kalau yang gue rasakan tuh ide tuh gampang ya. Maksudnya ide tuh kayak masuk gitu. Tapi eksekusi masih bisa, tapi maintaining itu yang paling susah. Iya. Yang gua rasakan tuh, ya ini udah bertahun-tahun maintaining tuh nggak gampang ya. Ada up and down, apalagi kemarin kena COVID ya. Iya. Jadi exactly like 2 tahun sama sekali nggak ada omset, bahkan minus ya, kan harus nge-refund customer. Nah itu susah banget kita survival mode-nya tuh gitu. Ya gitu lah, seru lah tapi. Iya. Berarti emang itu mungkin keluh kesah menjadi pembisnis ya kok ya. Betul. Cuman ya kuncinya ya kita harus terus aja ya kok ya. Maksudnya maintain everything supaya kita bisa terus maju walaupun di saat kita paling rendah gitu tetap harus bisa develop ya kok ya. Ya, betul. Gimana supaya kita masih bertahan di market gitu. Betul. Mungkin strateginya apa tuh kok waktu COVID tuh supaya tetap bisa survive gitu? Aduh itu pertanyaan paling sulit. Kalau COVID sih tidak ada strategi apa-apa. Karena nggak bisa semua border ditutup. Bahkan kan domestik ya sebenarnya strateginya gini sih. Awalnya kita kan outbound tuh kita fokus servisnya tuh untuk destinasi luar negeri. Tapi kan selama COVID tidak bisa keluar negeri ya. Jadinya gue pindah ke domestik, inbound. Dan itu pun kita step by step ya, nggak bisa langsung. Ya mungkin selain itu ya sebetulnya sih salah satu kunci gue bisa survive adalah diversifikasi bisnis. Jadi kebetulan gue ada bisnis lain yang bisa survive di COVID gitu, di pandemi betul selama COVID pandemi. Nah cuma kalau travel sih ya mau nggak mau kita survival mode sih saat itu. Dan ya gimana caranya supaya kita cari produk yang bisa dijual saat itu ya. Tapi itu semua orang mengalami ya gitu. Jadi ya kuncinya mungkin apa ya, banyak doa kali ya Le. Akhirnya balik ke iman ya. Iya ke iman. Soalnya mau di bolak-balik strateginya juga sulit sih waktu pandemi ya. Nah, tapi waktu sudah menjelang berhentinya pandemi ya apa nih yang dilakukan supaya mungkin orang udah mulai berani nih. Tapi gimana sih orang bisa tahu gitu? Oh ini ada sightseeing tour and travel gitu. Oke, itu yang benar. Itu pertanyaannya memang yang paling apa ya? Challenging ya saat itu. Dari 2022 ke 2023 memang kan istilahnya tuh banyak yang bangkrut travel industry terutama ya di sektor kita gitu. Tapi ya salah satunya ya mau nggak mau kita harus reintroduce lah, let's say ya. Reintroduce dari kita punya brand ya salah satunya dari sosial media ya. Kita kebetulan sebelum pandemi pun kita udah aktif dari IG aja. Tapi tetap tidak optimal lah kita bilang ya, karena masih dulu sebelum pandemi itu kita masih fokusnya tuh secara informatif ya hanya company profile lah ya, let's say kayak gitu. Cuma memang kita lebih banyak itu dulu sebelum pandemi itu tetap offline. Secara strategi marketingnya sebelum pandemi. Betul, kita lebih fokusnya bisa pameran atau misalnya ya word of mouth lah ya, mostly-nya gitu. Tetap sih sebab word of mouth itu tetap paling penting ya. Betul. Karena paling trusted ya. Kalau paling gampang bilang, ya. Paling gampang dan paling trusted gitu. Nah, cuma tetap setelah gua masuk ke 2002 ke 2023, ya gua harus aktivasi lagi. Yang gua akhirnya upgradingnya tuh di mana di sosial media gua gitu. Dari IG loncat ke TikTok karena kan saat itu TikTok lagi booming. Sampai sekarang ya. Jadi ya kuncinya ya reintroducing sih waktu tahun 2002 ke 2023 sampai sekarang ya. Jadi Asmer udah udah nggak usah kayak diingetin lagi, udah inget kita gitu. Karena mungkin saat yang lain udah lesu, kita malah ngebombardir dari promo di IG atau di TikTok sih kita lebih banyak company profile ya, tapi kalau paket-paket gitu kita lebih banyak sharingnya Instagram gitu. Berarti sosial media ini dampaknya sangat besar ya untuk bisnisnya tour travel ini ya. Benar. Iya, jadi emang benar sih guys, gara-gara emang ada pandemi ini kan emang banyak banget lah bisnis yang emang harus berkembang secara sosial media gitu. Ibarat kita nih ditendang gitu untuk melek digital ya kok ya. Jadi akhirnya ya emang harus mulai gitu. Tapi ya tetap kita harus pakai strategi marketing yang tepat tuh. Kayak tadi mungkin Ko Franky bilang, penetrate marketnya gimana, cara ngomongnya gimana, semuanya itu harus ada gitu supaya bisnisnya tuh matters ke mereka gitu. Karena noise di dunia ini, di dunia marketing ini terlalu banyak ya kok ya. Kalau kita ngomong nggak sesuai dengan interest market kita, otomatis mereka nggak akan peduli kan sama apa yang kita omongin. Dan Ko Franky ini udah berhasil guys, jadi luar biasa banget. Oh belum ya? Belajar lah. Salah satu lagi kuncinya guys, humble. Enggak lah. Kalau humble sih pasti keren. Ribuan langsung ribuan tuh catat ribuan. Jutaan ntar lagi ya.
Oke, terus kok Ya mungkin inspirasi ya. Apa ya? Inspirasi ya kalau kata orang Sunda mah bakat kebutuh merenya. Emang butuh aja mau nggak mau ya. Enggak sih, memang mungkin gue sempat kerja juga dan gue merasakan kayak kerja karena gue kebetulan orangnya nggak suka yang monoton gitu. Jadi kayak suka mencoba hal-hal yang baru, terutama ya nggak usah bisnis baru aja ya, tapi kayak tempat kerjanya beda, terus udah gitu mungkin ketemu orangnya berbeda gitu. Jadinya gue merasa ya gue cocok nih kayak di dunia yang banyak apa ya, ketemu orang dan tempatnya beda-beda. Nah ini salah satu inspirasi gue selain hobi tadi awal, gue pengen ada value-value-nya yang tadi yang gue sebutkan itu bisa ada di bisnis gue gitu. Selain duit ya udah sih sebenarnya ujungnya duit lah. ujung-ujung duit. Udah, ujung-ujung duit guys. Betul. Ya emang bener sih ya, kita bisnis ujung-ujungnya kebutuhannya pasti ya dapat profit ya. Cuman di luar itu tadi pengen ngasih value terhadap traveling ya. Betul. Jadi pengen orang mungkin lebih bisa explore lagi dengan mudah gitu. Ya ibarat kayak kemarin gue bikin visa bingung juga nggak tahu caranya gitu, langsung dibantu nih sama Ko Franky itu datanya setebel ini guys, gila nggak lo? Coba lu suruh ngerjain sendiri sih, gue sih bye sih. Itu berapa lama bikin? Bikin apanya tuh? bikin apa visanya? Itu mah tergantung embassy-nya sebenarnya, tapi 15 hari ya kerja ya. 15 hari sih rata-rata. 15 hari kerja. Itu kemarin kan apply-nya Belanda ya. Betul. Gitu. Cuma memang kayak yang maksudnya gini ya, kalau kita kan dunia service ya. Kayak gua tuh misalnya harus let's say gua tuh harus memakai bajunya customer gua gitu. Jadi gua harus tahu tadi customer journey-nya ya. Kalau di visa spesifiknya tuh kayak misalnya kita harus tahu nih si orang ini tuh misalnya gua harus tahu nih Leo tuh sebenarnya usahanya apa, terus keluarganya gimana, itu kan nanti akan mempengaruhi kayak data-data apa aja sih yang dibutuhkan gitu, supaya diterima visanya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu personal banget. Betul, memang salah satu value dari bisnis gua itu salah satunya ada personal touch. Personal touch dalam artian semua yang kita kerjakan itu benar-benar harus istilahnya yes, dan juga kita harus kayak engage benar-benar sama customer kita. Kita harus tahu customer kita emang harus dibantuinnya tuh di mananya gitu, dan yang bisa kita support apanya sesuai dengan terutama interest atau mungkin kebutuhannya apa gitu sih. Tuh. Iya, bener sih itu, kayak kemarin kan kayak kita nih ya bisnismen nih pada sibuk kerja, coba bayangin suruh siapin ya dokumen buat bikin visa kayak nggak ada waktu sih. Jadi emang ya jasa-jasa seperti tour and travel gitu, terutama sightseeing yang emang sangat fast respon, terus bagus juga ya, servisnya itu membantu banget sih sebenarnya. Jadi ya itu ya mungkin inspirasi bisnisnya oke juga sih, mempermudah hidup orang ya. Mungkin itu bisnis-bisnis yang bisa maju ya kok ya. Bisnis-bisnis yang menjawab solusi ya, masalah dari masalah, solusi. Solusi dari sebuah masalah, betul. Solusi dari sebuah masalah. Solve problem ya. Oke, terus kok apa nih motivasi terbesar Koko untuk sukses memiliki bisnis ini? Motivasi terbesar. Nikah, punya istana, punya Rolls Royce. Nanti kayak yang baru ditangkep itu. Ketahuan pajak yang belum dibayar. Kan nggak ada nama nggak apa-apa. Gitu. Ngapain punya Rolls Royce tapi pajak yang nggak dibayar? Itu idaman semua wanita itu. Tapi ditangkep udah berubah. Apa ya? Ya kalau secara value sih sebenarnya yang tadi gue bilang ya, gue suka, mungkin gue memang people oriented ya person, jadi kayak gue suka kalau misalnya orang yang gue bantu itu seneng, itu satu secara value customernya. Tapi secara gue pribadi sih ya pasti ada apa ya, goals yang kayak gue bisa bikin short term, medium term sama long termnya gitu. Kita selalu bikin, misalnya kebanyakan sih kebiasaannya kita pakai value dalam rupiah ya. Jadi kayak gue set value rupiahnya tahun ini harus kejar berapa, tahun next year-nya berapa, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah dari situ-situ sih kebanyakannya ya dari rupiah gue ngesetnya. Cuma ya tetap balik lagi, intinya sih ya gue usaha juga selain untuk gue pribadi ya buat keluarga ya, karena kan tetap apa ya ujung-ujungnya juga buat anak, kalau buat cucu ya, untuk masa depan gue juga kan itu. Ya itu sih, mungkin itu lebih ke masa depan lah, itu goalnya. Gila ya, Ko Franky ini penuh dengan visi ya orangnya ya. Kalau nggak ada visi nanti
ketinggalan. Benar ya? Benar, harus ada visi dong. Iya. Ya. Berarti itu penting guys buat kalian yang mau mulai bisnis, mungkin yang baru-baru ini anak 2003 mungkin nonton podcastnya 2004 2005 ya. Yang mau mulai bisnis belajar nih dari sepuh kita yang sudah cukup berumur, enggak lah bercanda. Maksudnya udah lama ya pengalaman di bisnisnya. Ya kita itu berbisnis harus penuh dengan visi ya, dan juga tadi dengan strategi yang jelas ya. Mungkin kalau kita tadi udah tanya beberapa pertanyaan, jawabannya kita bisa lihat tuh ada satu fokus poinnya ya dari Ko Franky ini ya, yaitu terus mengutamakan customer service ya. Yang itu yang sangat penting. Jadi mungkin dari gaya ngomongnya aja kita tanya, kita udah bisa lihat nih kurang lebih kalau Ko Franky suruh marketingin brandnya bakal ngomong apa. Ya nggak sih? Bakal ngomong wah customer service kita terbaik gitu, dan mungkin karena he live with it gitu, ya harusnya itu bakal terjadi di customer ini, dan itu membuat orang satisfied gitu. Nah itu penting guys dalam branding pun ya, dimana kita bisa konsisten dalam memberitahukan atau sounding bisnis kita ke pasar gitu. Terus selanjutnya, berapa lama membangun dan mengembangkan bisnis ini? Sebetulnya sih kalau start sih 2016 sih, udah lama juga sih. Jadi 2016 kita masih kayak istilahnya mencari jalan lah. 2000 mungkin 15 sih konsepnya, tapi 16 baru mulai mencari jalan. Jadi masih itu kebetulan gue masih ada usaha lain, dan kebetulan gue berdua ya sama partner gue. Kita berdua tuh punya usaha masing-masing beda. Nah dari situ kita jalanin 2016, ternyata ketemu jalan, dijalankan sampai 2017 baru berbadan hukum gitu. Jadi dari 2017 sebenarnya officially-nya dari 2017 sampai sekarang gitu. Oke. Nah jadi berapa tahun tuh? 5 ya? Lebih dong. 7 7, 8 7 7 betul 7. Kalau dari 17 ke 7 ya. Tahun ini 7 tahun gitu. Ya 7 tahun, tapi ya dipotong COVID 2 tahun. Kalau travel mungkin 3 tahun, jadi ya sebenarnya itu tuh waktu tahun 2020 tuh bener-bener lagi kan istilahnya tahun ketiga keempat tuh kayak apa ya? baru memulai naik ya. Ya itu. Terus dikasih COVID. Nah itu, waduh itu bener-bener. Tapi bagus itu kok, berarti bisnisnya bisa survive COVID ya, itu tuh. sih. Bisnis yang kemungkinan besar akan terus maju guys. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi ya tetap karena sekarang banyak online juga ya, kayak Traveloka atau tiket.com, nggak apa ya nyebut merek. Online travel agent ya kita nyebutnya. Ya tapi tetap beda sih, karena mereka mau gimana pun mereka nggak punya customer service yang personalized ya. Betul. Dan di situ kuncinya kenapa gue masih bisa survive di era digitalisasi ini, karena gue itu ada customer relation yang personalized. Dan ya itu sih. Jadi kalau boleh gue ceritakan ya dari tahun 17 sampai sekarang, itu yang bisa bikin gue survive selama berapa tahun itu. Customer base ya. Yes, balik lagi yang dengan base. Ada relasi ya secara personal ya. Soalnya kan mungkin kayak tadi yang online itu kayak Traveloka dan kawan-kawan itu mungkin mereka mah cuma bisa beli tiket aja ya, nggak bisa ngurusin visa kan. Nggak bisa beliin paspor, nggak bisa ngurusin tour travelnya, tour guide lokal dan lain-lain loh. Kalau Ko Franky bisa semuanya. Kemarin teman gue dari Malaysia juga diurusin sama Ko Franky full trip Bali. Dia blind banget di Bali mau ngapain gitu. Jadi Bali sama Sumba dibantuin semua dan dia sangat happy loh, bagus banget nih. Terus sekarang destinasi apa yang paling diminati nih? Coba tebak. Jepang. Oh iya, 1 apa 2 apa? Apa ya? Eropa. Itu apa yang balon-balon? Nggak 3 terbesar sih. Kapadokia. Nah, Turki juga oke, tapi bukan. Kalau kebetulan kan tiap kita punya apa ya? Fokusnya di negara mana atau destinasinya di mana gitu. Kan kalau gua kebetulan ke Jepang. Ya Jepang nomor 1, kedua Korea Selatan justru sama Singapura. Ya Singapura, Thailand mah itu udah pasti ya. Southeast Asia. Jadi mostly sih gua Southeast Asia sama Asia Timur, Jepang, Cina sama Korea. Tapi kita pun juga ngurus sih Turki, Europe, Australia dan lain-lain lah gitu. Banyak apa yang lu mau kunjungi bisa ya? Di-provide sama kita. Kalau kunjungin rumah calon istri bisa nggak di-provide? Kan lu banyak visi juga sih. Ya visinya aja nih bisa diwujudkan atau cuma jadi visi belaka doang nih. Guys yang butuh pasangan hidup boleh kontak juga Tour and Travel. Siapa tahu butuh yang dari Ukraina apa gimana butuh ke Ukraina. Butuh pertolongan di Ukraina kan lagi perang tuh. Minta swaka mungkin bisa ditemenin nanti ya. Kan mungkin cari yang dari sana. Jauh ya, LDR susah guys. Yang dekat aja susah ya, apalagi LDR. Iya. Oh gitu. Kacau. Apa tantangan terbesar memiliki bisnis ini? Tantangan terbesar customer tetap.
Soalnya gini sih, kalau dari kita adalah ekspektasi customer tuh beda-beda Le, kadang. Oke. Dan juga customer tuh mereka tuh punya apa ya, pemikiran yang nggak bisa apa ya. Kadang kita tuh yang nggak bisa memaksakan pikiran kita di customer. Customer tuh punya sudut pandang berbeda. Yang nggak bisa bilang ya salah sih sudut pandangnya. Ya sorry itu saya ada contoh ya, misalnya kayak ini ngurus visa tuh kenapa sih dimintain keuangan bla 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 bla. Lah yang minta kan bukan gue ya. Itu yang minta kan embassy ya. Iya. Ya customer ya ada yang marah-marah ke customer ke staff gue kan. Ya, kasihan juga ya staff gue ya. Ya mau gimana pun kita mah kan mensupport data-data yang paling komplit. Dan ya udah, ya itu mah ditelan aja. Dan itu yang paling berat memang bukan misunderstanding ya. Memang customernya harus diedukasi sih, karena mereka nggak ngerti gitu. Okay. Ya itu yang paling berat itu. Tapi sebenarnya mungkin tetap juga maintain service kita ya. Dalam artian ya nanti servisnya misalnya apakah hotelnya sesuai sama yang mereka mau atau tour guide-nya benar-benar cocok. Nah itu juga quite challenging ya. Ada gitu. QC-nya gitu kok. QC dari kita ada. Jadi kayak dicek misalnya dulu hotelnya gitu. Kalau hotel sih mungkin kita baca review ya, karena kita suka sebelum ngasih sih kita misalnya contoh ini mau ke Tokyo misalnya, ini mau hotelnya di mana? Oh pengen yang deket train station, terus pengen tempat belanja bla bla bla. Jadi kita harus tahu requirement-nya dulu dari mereka. Nah dari situ kita pelajari dulu, kita kasih beberapa opsi, terutama hotel-hotel yang udah pernah dipakai sama klien-klien kita, gitu. Dan kita selalu sebelum kasih selalu baca review-review dari paling terakhir latest comments-nya kita selalu baca, karena itu di situ kan yang paling jujur ya. Iya. Istilahnya kalau yang udah kelamaan kan nggak tahu yang sekarang udah ya. berubah Jadi itu salah satunya di situ. Dan selain itu juga kita memang suka ada kayak harga-harga spesial lah. Karena kita travel agent tuh dapat rate khusus dari hotel. Jadi memang kita ada beberapa yang harganya bahkan jauh banget sih daripada yang di website itu. Gitu. Tuh guys, jadi kalau mau tiket murah langsung kontak nih. Itu ada logo gue ya? Ada dong. Malah gue belum lihat. Oh iya, bagus. Jangan lupa. Iya benar ya. Berarti kalian nggak perlu khawatir nih kalau pakai sightseeing dari awal sampai akhir. Tadi udah ngomonginnya, pokoknya kalian tuh paling penting ya. Maksudnya kebutuhan kalian itu yang paling diutamakan, sampai mereka pun ngecekin ya. Mungkin kalau bahkan nih Franky juga kan suka traveling nih, pasti dia juga sekalian nge-review nih tempat-tempatnya ya. Oh ya tempatnya ini bagus nggak, jadi bisa direkomend juga ke calon konsumen atau konsumen yang existing ya kok ya. Ya betul. Gitu. Luar biasa. Kita lanjutkan. Apa? Kenapa kami harus memilih travel agent ini? Ya tadi udah sebutin sama lu semua ya. Angin ya guys. Iya. Oh, gue jadi marketingnya nih. Pokoknya mah Jadi jubir. apa ya? Nggak akan menyesal lah gitu aja. Ya. Kalian tagline gue Franky, jangan menyesal. Oh, enggak sih. Kalau tagline gue apa ya? One stop service kali ya. One stop service. Jadi nggak usah pusing-pusing. Lewat kita bantu sampai beres. One stop service. Jadi kalau ingat liburan, ingat sightseeing. Gitu. Kayak Gitu kayak sih. gimana? Coba kok. Apa? Tadi slogannya Ingat traveling, ingat sightseeing, tour and travel. Gitu dong. harus Iya. dibikin jinglenya kayaknya. Nah, boleh bikinin. Bagaimana cara beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perjalanan global? Baru dia bilang itu yang Tadi udah ya? pandemi sih, tapi oke, itu that's quite challenging actually. Terutama ini sih, yang gua paling mengalami itu visa. Karena visa itu perubahannya sangat drastis dan cepat. Kalau boleh gua sebut Korea, itu tuh yang paling ribet dari semua visa, betul. Karena dia itu ada beberapa dokumen yang bahkan Eropa, Amerika, atau Australia pun nggak minta. Sebagai contoh ada SPT tahunan, itu tuh SPT, diminta. Betul, diminta. Nah, jadi itu tuh problem yang banyak orang nggak punya kan. Dan itu ya mau nggak mau. Jadi kita yang istilahnya kalau rules dari negara itu kita nggak bisa rubah. Ya kita yang beradaptasi. Sama sih kayak Susah. Jadi kayak algoritma Instagram nih gue lihat-lihat ya berubah setiap minggu. Emang ya? Iya enggak sih. Ya kadang-kadang bisa setiap 2 minggu sekali, seminggu sekali itu bisa berubah-ubah. Jadi emang kita juga di sosial media kebetulan Fine Creative ini harus bisa beradaptasi juga gitu sama perubahannya gitu. Oh ternyata trennya berubah jadi ini. Oh ternyata mereka nggak support long video, short video. Berarti sama ya di tour travel juga ada kayak gitu ya. Kayaknya gue liat IG lu juga setiap hari beda-beda tuh. Yang di post lagi bareng sama siapa gitu.
Iya dong. Oh iya dong ya. Harus apa? Gimana? Enggak tahu. Oh, IG pribadi nih maksudnya. Iya. Coba. Mungkin boleh klarifikasi mumpung ini ada yang denger siapa yang kemarin di post tiba-tiba besoknya hilang fotonya gitu. Coba boleh follow IG saya Leo Lingga, dicek setiap hari, nggak di private guys. Oh nggak di private? Enggak. Awas tuh banyak yang nyuri data. Oh iya benar juga, private besok. Oh, janganlah nanti banyak yang pengen lihat. Abis susah banget ya ngomong. Abis podcast ini langsung terkenal. Amin lah, diaminkan. Diaminkan. Oke lanjut. Ya. Hal apa yang paling menyakitkan hati? Enggak lah, canda. Hal apa yang paling menyakitkan dalam membangun bisnis ini? Hal yang paling menyakitkan sejauh ini adalah pegawai gue dihina-hina sama customer. Oh gitu. Ya itu paling mungkin menurut gue itu paling menyakitkan ya. Kenapa? Soalnya ya mau gimana pun juga karena gue kan service base ya. Jadi tetap kaki tangan gue, bahkan ya semua badan gue tuh ya staff gue gitu, dan termasuk gue dan partner gue gitu. Ya sekali waktu pernah customer gue sorry ya kayak kata-kata binatang keluar semua di telepon. Wow, gue udah gak terima sih itu. Soalnya itu pegawai gue melakukan hal yang benar ya. Missnya juga aduh itu mah nggak sepadan lah. Nggak sepadan lah. Tapi kan nggak bisa juga ke orang kayak gitu. Iya nggak boleh kayak gitu lah mau gimana pun, dan juga sebenarnya dia nggak rugi nggak apa sih gitu. Cuma ya mungkin orangnya ya gitu dihina-hina ya. Itu gue nggak bisa terima sih. Dan itu menurut gue yang paling menyakitkan ya. Ya kalau selain rugi ada yang cancel apa gitu ya itu mah secara materi ya, tapi ya itulah customer yang benar-benar menyerang lah ya, menyerang staff gue itu yang sampai gue sih ujung-ujungnya ya sorry ya gue bukan gimana-gimana, tapi ya kalau mereka nggak dilindungi sama kita sebagai owner ya misalnya sebagai atasan ya siapa lagi ya. Ya udah jadi gue pokoknya sama orang itu yang customer yang udah kayak begitu gue stop, gue bilang gue yang ambil teleponnya, gue bilang udah lu nggak usah lagi kesini lagi, gue nggak butuh orang kayak lu gitu, nggak menghargai service dari staff gua gitu. Itu sih menurut gua. Dan itu soalnya orangnya jerit-jerit sampai gua pun di sebelah telepon lu itu jerit-jerit sampai gua bilang ini orang jerit-jerit apa? Gua bilang sampai sorry staff gua cewek nangis kayak gua kayak jerit ini kenapa? Pas gua ganti jerit-jerit ke gua juga gitu. Ya jadi kan gua udah sama gua tadinya mau baik-baik jadi emosi. Ya udah gua bilang gua udah tutupnya sama gue udah gue balas lagi sama gue bilang udah jangan pernah kontak kita lagi, nggak butuh, gue tutup aja. Ya sorry ya ini mah udah di luar batas kewajaran dan ya nggak bisa ya, itu udah nggak bisa kita nggak terima. Itu sih yang paling menyakitkan selain COVID yang membuat bisnis berhenti tidak bisa usaha sama sekali ya COVID ya itu. Iya sih betul guys, jadi emang kita juga harus melindungi ya. Supaya kita bisa ngasih servis yang terbaik kan tadi tangan kaki kita itu yang harus dilindungi juga ya kok ya, supaya lebih punya outcome yang lebih baik lagi ya. Dan juga ya sebenarnya kemanusiaan ya kalau di sana namanya sebenarnya ya, mau apapun kesalahannya orang itu tapi kita nggak punya hak untuk ya, bertindak seperti itu lah ya. Harusnya. Itu keren banget ya, ini bijak sekali Pak Franky. Oke, tadi kan yang menyakitkan ya. Kalau yang paling menyenangkan apa selain omset ya itu mau udah obvious lah. Paling menyenangkan apa ya? Ya tentu saja lihat customer bahagia pulang kasih testimoni, itu sih yang paling menyenangkan ya. Apalagi terutama kadang tuh saya suka apa ya? Mungkin yang lucu ya, ini ada hal yang lucu ya. Customer tuh udah kayak keluarga ya. Bisa jam 2 malam telepon curhat. Itu kayak gitu, bisa sampai kayak gitu ya. Maksudnya di satu sisi gue kayak anjrit ini subuh-subuh ngapain nelfon gue ya. Tapi ya gimana ya, customer yang loyal dan juga mereka juga istilahnya apa ya, selalu pesan ke kita lah ya, terus juga selalu mereferalkan kita ke kenalannya, family-nya, dan itu buat gue sangat-sangat membahagiakan karena mereka tuh istilahnya menghargai kita dan juga ya bisa bikin mereka happy dan mereka bisa merasakan ya apa value yang gue mau sampaikan lewat service gue bisa mereka dapat gitu. Jadi itu sih menurut gue yang bikin gue happy adalah customer loyal gue, itu yang bikin gue happy lah gitu. Gila, keren banget ya. Ya sih. Dari ratusan pertanyaan yang udah ditanya, jawabannya semua pokoknya kepentingan customer luar biasa. Ini tidak ada bual-bualan guys, ini tanpa skrip nih, ditanya langsung guys. Masa? Bukan dari kasih. Jangan dibongkar tuh. Oke, bagaimana membangun strategi marketing yang baik dalam bisnis? Online offline? Online aja dulu. Oh online. Sebenarnya jujur ya, strategi marketing online itu kita nggak banyak ngerti ya. Kayak gue tuh kebanyakan ya paling dulu pernah pakai IG Ads pribadi, jadi kayak bukan pribadi
kayak gue pencet aja sendiri di Instagram, Mbak, sambil nggak ngerti ya. Ya udahlah pokoknya ini kira-kira lihat di YouTube, oh ini pilihnya seks gendernya apa, terus juga age apa bla bla gitu ya. Interestnya apa. Jadi based on ya asal pilih tombol aja yang di IG gitu. Berhasil. Sama ya, nah sama paling kadang gue waktu dulu masih suka, bukan masih suka ya, sampai sekarang masih suka sih ya. Kadang kita juga suka endorse ya. Endorse tuh tapi kita tuh biasanya misalnya ada siapa mau liburan butuh apa, misalnya food blogger atau misalnya influencer, kita provide, ada yang minjem wifi-nya, ada yang butuh hotelnya, nah kita provide itunya. Tapi sejauh ini sih memang kalau secara ads gue nggak ngerti ya, maksudnya karena gue pakai IG ads ya, jadi gue nggak tahu hasilnya itu bagus apa enggak gitu. Jadi ya gue asal kasih budget, masuk budget ya udahlah jalanin terus aja, at least parameternya tuh kalau gue dulu itu followersnya nambah. Iya. Soalnya gue nggak bisa tahu ini ads-nya bisa langsung revert ke sales apa enggak gitu. Gue nggak tahu gitu. Cuma ya udahlah, as long as nambah terus followersnya, ya udah gitu. Itu sih dulu kuncinya. Makanya kenapa kita juga suka pakai influencer, karena setiap ngepost influencer kadang ada yang nambah 50, kadang ada yang nambah, terakhir itu bisa nambah sampai 500 orang satu influencer gitu. Tapi kan balik lagi, gue milih influencer juga udah berapa kali tuh banyak yang zong juga ya kalau kita bilang. Ada yang sampai jutaan, yang nambahnya cuma 20-30 orang. Ada yang iya followersnya ya pokoknya di bawah 50 lah, gue lupa sih. Tapi ada yang cuma kasih hotel berapa malam gitu ya sedikit lah ya gitu, langsung followersnya nambah 100-200 gitu. Jadi kayak convert ke apa sih sebutannya kalau per orang, followernya. Ya jadi kayak biaya per followers ya, apa sih itu ya, gue pernah baca biaya per followersnya itu nggak bisa menentukan, maksudnya dalam artian nggak gue jadi banyak A/B testnya, ini influencernya bagus apa enggak ya, mau nggak mau kan harus dites ya. Betul. Kita bisa minta data dia punya Instagram ya, suka minta kan kalau ke influencer, tapi kadang ada yang ngasih ada yang enggak kan. Itu jadi ya sebenarnya agak beli kucing dalam karung gitu kan. Ya gitu lah, lumayan juga sih kalau buat influencer, tebak-tebak berhadiahnya sih gitu. Iya. Betul sekali ya guys ya. Jadi emang kalau yang namanya digital marketing itu harus seperti itu ya, banyak A/B testingnya juga. Betul. Terus juga emang secara ads pun tadi betul yang Ko Franky bilang, mungkin kalau dikerucutkan lagi ada dibagi dua ya. Ada ads branding dan ads selling gitu, dimana kalau branding itu ya mungkin tadi CTA-nya atau call to action-nya itu adalah engagement atau orang nge-follow ya. Kalau selling emang tadi conversion ke orang yang ke sell gitu ya, landing page selling-nya gitu. Ya itu udah oke banget sih, kok tinggal dilanjutkan juga. Kebetulan kan kita handle ads-nya nggak sih? Handle. Cuma kan itu sebelum dibantu sama tim Fine Creative tuh kan masih apa ya? Masih hanya pakai platformnya kan dari IG aja. Oh, belum ada TikTok. Belum ada. Ya sama kan sekarang kan dari tim Fine Creative kan ads-nya udah dari Meta kan. Iya. Ya maksudnya yang apa sih settingan-settingan yang itulah, gue juga nggak terlalu mengerti ya. Facebook Ads itu. Jadi Facebook Ad Manager-nya kan semua dibantu sama tim Fine Creative. Nah dari situ baru bisa mulai terukur. Ya kerasa sih. Maksudnya kayak ini langsung aja cerita mengenai pengalaman sama Fine Creative. Boleh. Gimana nih? Ada mungkin pertanyaan lanjutan dulu sebelumnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kalau nyambung dari ads sih, ya ini kan mungkin lagi bicara ads ya. Kalau gua rasa tuh kita bikin campaign itu kan maksudnya kalau konten, kalau gua dulu ada in-house designernya tuh in-house, tapi ya gua bikin seotak gua gitu, kayak misalnya ini gua bikin promo aja deh gitu, kayak promo harga murah visa atau apa gitu, hotel gitu, gua post aja gitu. Tapi gua tuh sebenarnya itu tuh terlalu mungkin terlalu jelas ya. Kadang tuh malah customer tuh sukanya yang jangan harganya jebret-jebret gitu, malah yang lebih kayak ada journey-nya dulu yang kayak lu bilang tadi kan. Nah itu tuh gue dibantu banget sih sama Fine Creative, soalnya ya karena kebetulan gue bukan orang kreatif ya, otak kiri kan, jadi kayak butuh banget nih orang-orang yang bisa. Kayak gue tuh udah tahu nih, gue mau promosiin visa atau gue mau promosiin hotel. Tolong dong bikin posannya yang lebih menarik, jadi nggak kayak jualan di pasar gitu. Nah itu dari situ soft selling ya. Betul, soft selling, dan juga abis itu kan dari tim Fine Creative
untuk apa ya? Targetnya kan kalian bisa bantu juga ya. Ya sejujurnya kita sih nggak pernah secara spesifik pengen gini-gini targetnya. Cuma kita kan kayak oh ya kita pengen daerah sini orangnya kayak gini. Nah nanti kan dari kalian filter lagi kan. Itu. Jadi ya gue terbantu banget sih dari situ karena kalau gue sih merasakan setelah setiap ngepost sesuatu yang di ads itu WA-nya sama DM IG-nya naiknya lumayan banget gitu. Terutama nanya produk yang di-post, lagi di ads itu. yang baru di ads gitu. Jadi yang lagi di ads. Jadi gue sih merasakan banget sih, kerasa lah gitu. Ya di situ sih yang gue rasakan sangat terbantunya. Luar biasa ya Fine Creative ini emang. Ya kok luar biasa, nggak mungkin nggak lah. Kalau nggak akan pakai. Iya benar juga. Jadi kalau misalnya simpelnya nih guys ya, jadi marketing itu ada namanya marketing funnel secara generalnya yaitu AIDA ya. Yang tadi Ko Franky jelasin itu, ya kita itu sebenarnya karena kita sudah bekerja sama cukup lama juga, jadi 2 tahun ya? Betul, udah 2 tahun. Jadi kita sudah dapat marketnya gitu. Kita udah tahu cold marketnya udah menjadi warm saat ini gitu. Jadi audiensnya itu warm audience itu apa? Audiens yang udah tahu sightseeing. Jadi pas ada promo kita tembak ads, ini orang yang udah mungkin kena ads selama 2 tahun ini gitu. Akhirnya mereka lihat ada promo, of course mereka udah di funnel paling bawah gitu. Mereka tinggal action, mereka akhirnya beli gitu. Ya tinggal cocok-cocokan harga aja gitu. Jadi udah enak. Jadi emang branding itu proses yang lama ya kok ya. Branding proses yang sebulan 2 bulan ya. Kok Franky mungkin butuh 2 tahun. Bahkan dari 2017 ya akhirnya dibantu secara digital gitu. Oke, jadi itu seputar ya bisnis tour and travel, seluk-beluknya, terus mungkin unique selling point-nya, mungkin tadi ada hubungan-hubungan dengan marketing juga ya, mungkin mudah-mudahan orang-orang yang nonton nih bisa belajar juga ya, itu bisa di-apply ke bisnis jasa apapun gitu ya, nggak cuman tour and travel aja gitu sebenarnya, karena pada umumnya basisnya sama secara marketing, cuman mungkin approach-nya berbeda, cara komunikasinya berbeda tergantung target pasarnya. Jadi ya ini seru banget, kita udah bisa kedatangan dengan orang yang sangat sibuk ini ya, luar biasa ini. Sebuah privilege bisa hadir di sini Pak Franky ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, kalian bisa belajar banyak juga. Jadi kalau kalian juga mau ada pertanyaan nih, boleh komen aja di sini ya, pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa bantu jawabin juga seputaran marketing, boleh ya. Jangan lupa subscribe ya, dan like atau dislike kalau emang kalian suka atau nggak suka, boleh kasih opini, atau mungkin opini ada mau pertanyaan sesuatu yang spesifik, boleh enggak gitu ya. Oke, kalau masih bingung tanya lewat aja. Oke kok. Terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya.